Pas saat kita mempunyai masalah, kita masih bisa tenang, kita masih bisa beraktivitas. Contoh saya mengalami berbagai macam ujian, sakit penyakit, tetapi saya masih bisa pelayanan penginjilan seperti ini kan. Saudara-saudari lihat saya mungkin tidak ada masalah, tapi saya punya banyak masalah, punya banyak pergumulan dalam hal finansial, dalam hal keuangan, dalam hal ekonomi, dalam hal kesehatan. Tetapi kan kita tidak bisa fokus ke masalah itu terus. Damai sejahtera kita hilang. Dan bagaimana kita mau melayani kalau kita mikirin masalah kita terus? Gak maju-maju iman kita gitu kan. Jadi lebih baik kita fokus kepada Tuhan. Boleh memikirkan masalah itu boleh, tetapi dibawa dalam doa. Setelah didoakan, serahkan ke Tuhan. Jangan dipikirin, direnungin terus. Lama-lama nanti kita jadi kesal sendiri kan. Kok jadi gini ya Tuhan, jadi bersungut-sungut begitu. Jangan begitu ya saudara-saudari. Biar damai sejahtera Tuhan itu menyertai kita. Jadi kita serahkan semua beban hidup kita ke Tuhan begitu. Baik, ayat selanjutnya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, ingat ya, semua yang benar. Yang benar itu adalah kebenaran firman Tuhan itu sendiri ya. Selanjutnya, semua yang mulia untuk hormat kemuliaan Tuhan. Selanjutnya, semua yang adil. Kita harus jadi orang yang adil ya. Tidak boleh pilih-pilih kasih. Si A baik sama aku nih, aku baik juga sama dia. Si B nggak baik, aku nggak baik sama dia. Ingat, di sini dikatakan semua yang baik, semua yang adil ya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, ingat ya. Semua yang suci, hidup kudus benar di hadapan Tuhan. Tidak melakukan hal kenajisan. Saudara-saudari, di video sebelumnya ada yang kedagingan itu yang di Galatia 5 itu ya, nanti bisa dibaca ya. Terus semua yang suci, semua yang manis. Semua yang manis ini ibaratnya tuh yang indah-indah. Contoh nih yang indah-indah nih. Manis kan yang indah-indah gitu kan ya. Contohnya, wah saya nanti kalau diberkati Tuhan, saya pengen bantu saudara saya yang susah, pengen bantu sekitar saya yang susah gitu kan. Memikirkan tuh yang positif gitulah ibaratnya ya. Terus ayat selanjutnya, semua yang sedap didengar. Nah ini biasa orang suka banget ini bersungut-sungut, maki-maki, dan hal-hal yang mulutnya itu biasa tuh ngomong tuh yang gak enak didengar gitu kan, kayak gak enak gitu kan. Jadi ini kita harus ngomong hal yang baik, yang positif, yang membangun. Misalnya si A nih bolak-balik ke rumah sakit tuh gak sembuh-sembuh, kita bilang, kamu tuh sakit apa sih? Kamu tuh punya dosa apa sih? Coba kamu introspeksi diri, kenapa sakitmu tuh gak sembuh-sembuh? Nah itu gak boleh, itu namanya menghakimi ya kan. Menghakimi tidak boleh, tidak baik gitu kan. Jadi bagaimana caranya? Ya kita support dia, sabar ya. Ya mungkin ya memang seperti ini, tapi percaya aja deh, nanti pasti Tuhan sembuhkan. Pokoknya yang paling penting terus berdoa, jangan putus-putus, ngasih support, ngasih semangat gitu ya saudara-saudari ya. Baik, ayat selanjutnya, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kebajikan ya, bijaksana gitu kan, kebajikan kan. Terus yang dan patut dipuji, muji orang, misalnya muji orang tuh yang baik-baik. Wah puji Tuhan ya ibu ya, ibu diberkati Tuhan, puji Tuhan. Nah selamat hari Minggu ibu, aduh ibu sehat-sehat bu ya gitu kan, yang patut dipuji gitu kan ya saudara-saudari ya. Baik, ayat selanjutnya, pikirkanlah semuanya itu. Jadi itu harus dipikirkan dan dilakukan ya, bukan hanya dipikirkan saja, tapi harus dilakukan ya. Apa yang ada di dalam kebenaran firman ini harus dilakukan ya saudara-saudari ya. Baik, ayat selanjutnya ini. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, yang sudah kita pelajari nih, yang sudah kita terima nih materinya nih. Dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku ini Rasul Paulus ya, lakukanlah itu. Jadi kita di sini, kita ini yang saya bilang di video-video saya sebelumnya, bahwa biarlah firman Tuhan ini menjadi benih yang subur di hati kita, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Kita lakukan kebenaran firman Tuhan seperti itu ya saudara-saudari. Baik, selanjutnya, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah ini poinnya ya. Jadi jika kita melakukan kebenaran firman Tuhan,
maka Tuhan akan menyertai kita. Mengapa seperti itu? Karena jika kita memikirkan hal yang susah, yang sedih, kekhawatiran kita, ya kan? Bagaimana Tuhan mau bekerja? Orang kita nenteng-nenteng khawatir kita, gitu kan? Nenteng-nenteng, aduh, nanti ini gimana ya? Ini nanti gimana ya? Gak boleh seperti itu ya saudara-saudari ya. Kita harus fokus kepada Tuhan dengan cara seperti tadi kita baca di Filipi 4. Jadi saudara-saudari sekalian, harus betul-betul ya sama firman Tuhan itu, jangan main-main ya. Tolong jangan main-main sama firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang bisa menolong kita, dan kita juga melakukannya, bukan hanya dibaca doang gitu kan. Dibaca doang ibaratnya kayak SMS gitu kan, atau chat gitu, dibaca doang, di-read doang lah ibaratnya kan. Nggak boleh seperti itu ya saudara-saudari, kita juga harus melakukannya. Jadi apa yang saya sampaikan saat ini di video-video konten saya sebelumnya sampai sekarang ini, itu kalau cuman jadi enak didengar doang itu nggak ada kuasanya ya. Jadi harus dilakukan. Bagaimana caranya firman Tuhan itu bisa ada di dalam hidup kita kalau kitanya cuman dengerin doang, nggak ngelakuinnya. Itu ya saudara-saudari ya. Jadi saya berharap bisa dipahami penjelasan saya ini dan dilakukan. Tolong dilakukan ya, karena biar kita bisa hidup firman Tuhan dalam diri kita ya saudara-saudari. Baiklah, sampai di sini kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Baiklah, kita akan bersatu di dalam doa. Jadi kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap puji syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dan terima kasih bagi saudara-saudari yang sedang menonton, mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Bapa, biarlah benih firman-Mu tertanam dalam lubuk hati kami, dan kami lakukan, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Kami juga berdoa ya Bapa di dalam surga, untuk orang yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, untuk orang yang berbeban berat Tuhan pulihkan, Tuhan selesaikan masalah mereka, dan untuk orang yang sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan memberikan pekerjaan, dan untuk orang yang berada dalam lingkungan yang toksik, berada dalam lingkungan yang tidak nyaman, Tuhan memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan ini. Terima kasih. Dan kami juga berdoa bersatu hati untuk visi misi di firman karunia ini, agar visi misinya bisa tersalurkan, tercapai dalam nama Yesus. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam firman karunia ini. Baiklah Tuhan Yesus, terima kasih. Baiklah saudara-saudari, kita akan menerima doa berkat. Kasih, karunia, damai sejahtera menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baiklah saudara-saudari dalam Kristus Yesus yang setia mendengarkan dan menyaksikan video konten saya ini, saya benar-benar mengucap puji syukur dan terima kasih. Biarlah konten saya ini bisa memberkati, diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.